Jadi topik hari ini tema hidup dalam hadirat Tuhan. Ini sangat penting untuk kita pahami yang dimaksud dengan hidup dalam hadirat Tuhan ini. Saya awali dengan satu ayat untuk kita bisa sama-sama merenungkannya. Mazmur 65 ayat yang keempat katakan. Mazmur 65 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu, kiranya kami menjadi kenyang dan segala baik rumahmu, ibadatmu yang kudus. Dan saudaraku, di sini katakan ada satu kebahagiaan yang dialami orang yang diam di pelataran Tuhan. Kata pelataran berbicara tentang hadirat Tuhan. Jadi kebahagiaan ini inilah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati ini hanya dapat diterima, dapat dialami ketika ada di dalam hadirat Tuhan. Di Mazmur pasal 84 katakan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudaraku, dari sini berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan waktu kita. Waktu yang Tuhan berikan bagi kita, kita gunakan lebih banyak kemana. Tapi di sini ada jaminan Tuhan. Bagaimana indahnya di dalam hadirat Tuhan itu. Maka pemazmur buat satu kesimpulan. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dari 1:1000. Nah, jadi orang yang rindu mengalami hadirat Tuhan, dia prioritaskan waktunya untuk Tuhan. Sesibuk apapun yang dia alami, tapi dia utamakan memberi waktu untuk Tuhan. Kata memberi artinya mempersiapkan waktunya tinggal di dalam hadirat Tuhan. Jadi orang berbahagia itu yang sejati, yaitu orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan. Di luar itu semua semu. Di luar daripada hadirat Tuhan, itu hanya satu perkataan-perkataan kosong yang tidak kita alami. Maka jangan heran kalau ada orang banyak cerita tentang Tuhan, tapi dia tidak mengalami hadirat Tuhan. Dia tidak mengalami sama sekali. Tapi cerita tentang Tuhan. Tapi pengalaman hidupnya ketika tanya, adakah engkau mengalami hadirat Tuhan? Jawabannya apa? Kata Alkitab. Kita bilang bukan kata Alkitab, tapi sudahkah engkau alami sendiri bagaimana tinggal dalam hadirat Tuhan? Sulit untuk menjelaskan kenapa. Karena dia hanya bersifat pengetahuan. Wah, kalau bicara tentang pengetahuan, pintar. Bahkan dia bilang, saya menguasai firman. Satu hal, dia lupa. Dia tidak izinkan firman yang menguasai hidupnya. Kata firman yang menguasai hidupnya, dia beri waktunya untuk Tuhan. Kalau dia beri waktu untuk Tuhan, Tuhan lebih serius lagi untuk mendengarkan. Lebih serius lagi hubungan komunikasi akrab. Orang yang memberi waktunya untuk Tuhan, dia mendapatkan satu kekuatan baru. Kekuatan yang tidak seperti biasa. Ya, kekuatan yang melimpah-limpah. Ya.
kekuatan seperti apakah yang dialami oleh orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan? Nah, di sini dikatakan Mazmur 28 ayat 7 katakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab ia beria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Jadi, orang dalam hadirat Tuhan, ada kalanya dia menyanyi. Berwujud penyembahannya kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Lewat nyanyian-nyanyian yang dia ucapkan melalui. Jadi orang tinggal dalam Tuhan, dia pasti kuat. Dia pasti mendapatkan kekuatan baru. Tapi kalau hanya orang tahu Tuhan, karena banyak membaca, dan di mana alamatnya dia jelas tahu, dia tanya, sudahkah engkau mengalami hadirat Tuhan? Di sini menjadi satu pertanyaan yang sulit orang jawab. Kenapa? Karena dia bersifat pengetahuan. Dalam perjanjian baru, juga ada dua wanita pendekatan kepada Tuhan dengan cara yang berbeda. Cara Marta dan cara Maria. Ketika Tuhan datang berkunjung ke rumah mereka, Maria mengambil sikap duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Sementara Marta sibuk dengan alasan melayani. Jadi kesibukan dalam melayani tidak jaminan seseorang mengalami bagaimana tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang Tuhan butuhkan kalau kita memberi waktu kita untuk Tuhan. Ada waktu-waktu spesial. Apakah kita waktu duduk? Apakah waktu berbaring? Tuhan rindukan kita memiliki sikap hati melekat dengan Tuhan. Ketika kita melekat dengan Tuhan, kekuatan baru itu bukan hanya sekedar omongan, tapi pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan rindu orang-orang memiliki sikap, memberikan waktunya untuk Tuhan. Jadi ketika bangun, utamakan waktu untuk Tuhan. Sehingga dalam kehidupannya, kekuatan dari Tuhan itu melimpah di alam sendiri. Bukankah itu kebutuhan utama kita, kekuatan Tuhan yang melimpah dari kita? Kalau kekuatan di luar pada Tuhan, cepat atau lambat akan rapuh. Tapi ketika hidup dalam hadirat Tuhan, dan kita mengalaminya, ada kekuatan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang lain, orang yang melekat dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dia diumpamakan seperti burung raja wali yang terbang tinggi mengembangkan sayapnya. Bahkan burung raja wali yang terbang tinggi mengembangkan sayapnya. Ya. Bagaimana burung raja wali ini? Burung raja wali ini walaupun ada badai, dia tidak konsentrasi kepada badai itu, tapi konsentrasi apa makna badai itu bagi dia. Apa maknanya? Itu yang penting. Makna badai bagi orang yang tidak dekat dengan Tuhan itu menjadi satu hal yang menakutkan.
Itu makna badai bagi orang yang jauh dari Tuhan. Tapi makna badai bagi orang yang melekat dengan Tuhan itu punya makna sendiri. Nah, apa maknanya bagi orang yang dekat dengan Tuhan pada itu? Nah, ini yang penting kita. Yesaya 40 ayat yang 30 katakan, dan ayat 31, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi burung raja wali ketika badai menghantam dia, dia hanya mengembangkan sayapnya. Dia tidak perlu capek-capek lagi. Dan dia hanya tinggal mengarahkan kemana tujuan. Jadi badai itu punya makna bagi orang yang rindu melekat dengan Tuhan. Justru melalui badai ini, dia mendapatkan kekuatan baru. Lewat badai itu, dia mendapatkan pertolongan yang kuat dari Tuhan. Badai itu bagi dia menjadi berkat, bukan kesusahan. Kenapa dia berkat? Karena ada kekuatan yang baru bersama dengan hidup orang yang mendekat dengan Tuhan. Kekuatan baru inilah menjadi wujud kesaksian. Kemanapun dia pergi, dia katakan Tuhan itu baik. Bahwasanya sampai selama-lamanya. Kenapa ada ungkapan seperti itu? Karena hubungannya melekat dengan Tuhan. Dia tahu di luar dalam hadirat Tuhan tidak ada kekuatan. Semua bersifat semu. Tapi ketika hatinya melekat dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, dia menjadi saksi Tuhan. Karena apa yang disampaikan, karena itu yang dialami. Jadi hari ini, orang yang rindu dalam hadirat Tuhan dan memberi waktu untuk Tuhan, dia menjadi orang-orang yang istimewa. Dia menjadi orang-orang spesial. Dia menjadi orang-orang yang berbeda dengan hanya sekedar Kristen. Karena Kristen itu bukan sekedar agama, tapi berbicara tentang fellowship, hubungan pribadi dengan Tuhan yang dia sembah. Ada satu pertanyaan dari teman yang tinggal di Singapura. Kalau menurut kamu, apa itu agama Kristen itu? Apa itu agama Kristen? Saya bilang itu dua punya pengertian. Pengertian pertama adalah itu yang paling penting. Agama Kristen itu berbicara tentang hubungan. Hubungan pribadi dengan Tuhan yang kita sembah. Tapi ada pengertian yang kedua. Agama Kristen itu hanya sekedar agama, tapi tidak mengalami namanya hadirat Tuhan. Maka jangan kaget kalau ada sebagian kita dengar orang-orang Kristen stres, bahkan nyaris mau mengakhiri hidupnya dengan cara sendiri. Dan ini semua terjadi oleh karena Kristen itu hanya sekedar agama. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, kalau kita mengerti bahwa Kristen itu adalah bukan sekedar agama, tapi hubungan pribadi dengan Tuhan, dia menjadi kuat. Dia menjadi tampil beda di tengah-tengah situasi dunia yang
sekarang di mana dia hidup. Jadi orang yang hidup dalam Tuhan, dia mendapatkan kekuatan baru. Dia bahkan berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu, karena kekuatan dia bukan fisik. Kekuatannya adalah secara rohani. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, orang bisa melihat bagaimana kekuatan Tuhan itu melimpah dalam dirinya. Inilah firman Tuhan hari ini. Kita perlu belajar memberi waktu untuk Tuhan. Kita utamakan waktu untuk Tuhan. Kita rindukan hadirat Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang tampil beda di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi Roh Kudus menjabarkan dalam hati kami bagaimana kami hidup sehari-hari menghadap Tuhan. Waktu-waktu yang Tuhan berikan. Belajar menggunakan untuk melekat dengan Tuhan. Karena ada kebahagiaan yang sejati. Jadi kami memiliki sikap benar dapat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa syukur haleluya. Amin.